Selamat datang di tutorial basis data lanjut teori 1 review database 1. Perkenalkan, nama saya Wildan Andaru, NRP 21031121045 dari kelas 2D3 ETB Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan dosen pengampu Rengga Asmara, Sarjana Komputer OCA. Pokok bahasa yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ER model, yang ketiga model relasional, dan yang keempat structured query language, serta yang terakhir normalisasi. Pendahuluan. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas atau dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai yang pertama entitas, semisal mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Lalu yang kedua, relasi di antara entitas, seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan penggunaan ruang perkuliahan. Manajemen sistem basis data atau Database Management System yang biasa disingkat DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah ER model. Pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Berikutnya, entitas, atribut, dan himpunan entitas. Entitas adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entitas digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entitas yang sejenis disimpan dalam himpunan entitas. Berikut adalah contoh dari diagram entitas, yaitu employees. Employees memiliki himpunan atribut SSN, name, dan LOT, dengan SSN sebagai primary key. Berikutnya, entitas lemah. Entitas lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entitas yang lain. Himpunan entitas owner dan entitas lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one-to-many, yaitu satu owner memiliki banyak entitas lemah. Berikut adalah contoh entitas lemah, yaitu dependent yang bergantung kepada employees. Berikutnya adalah agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entitas untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Berikutnya adalah model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi dalam himpunan kolom atau tupel, yaitu yang semua barisnya bersifat distinct atau unik, sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama instance, yaitu tabel dengan baris dan kolom. Ini adalah contohnya baris kardinalitas, kolom atau field degree. Lalu skema menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Contoh relasi misalnya tabel students memiliki SID
dengan memiliki kolom SID dengan tipe string, name dengan tipe string, login dengan tipe string, age atau umur dengan tipe integer, dan GPA dengan tipe real. Batasan integritas, kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Misal batasan domain. Instance dari relasi tersebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas atau integrity constraints yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Batasan yang pertama yaitu primary key, lalu yang kedua adalah foreign key atau foreign key constraints. Batasan integritas yang pertama yang akan kita bahas adalah batasan kunci primer atau primary key constraints. Tidak ada dua tupel yang distinct atau unik yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key fields, dan key tersebut tidak memiliki subset. Lalu untuk batasan kedua atau foreign keys adalah himpunan fields dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tupel pada relasi yang lain. Harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Pokok bahasan yang akan kita bahas selanjutnya adalah Structured Query Language atau yang biasa kita singkat SQL, yaitu bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut: select, distinct, select list untuk mengambil kolom yang kita perlukan dan baris yang kita perlukan, dan lalu sintak berikutnya adalah from list, yaitu tabel di mana kita mengambil kolom tersebut, dan where, yaitu syarat tabel kolom apakah yang akan kita ambil. Setiap query dalam SQL harus memiliki klausa select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil, dan klausa from yang menentukan cross product table. Lalu yang terakhir adalah klausal optional where, yaitu klausa untuk menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditunjukkan oleh from. Masih SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersect, dan except. Juga operasi yang lain seperti in yang digunakan untuk memeriksa apakah elemen telah berada pada set yang ditentukan. Lalu any dan all untuk membandingkan suatu nilai dengan elemen pada set tertentu. Lalu exist untuk memeriksa apakah suatu set kosong atau memiliki isi. Operator in dan exist dapat diawali dengan not untuk melakukan hal sebaliknya. Nested query, yaitu query yang memiliki query lain di dalamnya yang disebut dengan subquery. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu yang pertama count untuk menghitung cacah, sum untuk menghitung jumlah seluruh nilai, lalu AVG atau average untuk menghitung rata-rata nilai, lalu max untuk mencari nilai yang paling besar, dan min untuk mencari nilai yang paling kecil. Kadangkala, operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari baris pada relasi. Untuk itu dibutuhkan klausa group by, dengan penambahan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan oleh group by. Lalu bahasan yang terakhir yaitu normalisasi. Istilah normalisasi berasal dari E.F. Codd, seorang perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu
ke dalam dua buah relasi atau lebih sehingga skema database menjadi lebih mudah dimengerti dan efektif. Normalisasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk normalisasi 1 atau yang biasa disebut 1NF, bentuk normalisasi 2 atau 2NF, dan 3. Bentuk normalisasi 3 atau 3NF. Normalisasi yang pertama atau 1NF yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Berikut adalah contohnya tabel sebelum bentuk normal pertama, yaitu kolom NIP, nama, dan hobi, di mana hobi bisa memiliki lebih dari 1. Ini adalah kondisi sebelum normalisasi. Setelah dinormalisasi, hobi akan dipisah sehingga nama dapat menjadi 2 baris karena satu orang dapat memiliki 2 hobi. Bentuk normalisasi 2 atau 2NF yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama, dan setiap atribut bukan kunci dan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Berikut adalah ini dari bentuk normalisasi pertama tadi yang sudah kita bahas. Lalu, ini adalah kondisi setelah normalisasi kedua, di mana tabel dipecah menjadi 2. Tabel yang pertama berisikan kolom NIP sebagai primary key dan nama. Lalu, kolom kedua berisi NIP sebagai primary key, lalu kode mata kuliah dan nilai. Ini adalah kondisi setelah normalisasi kedua. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Ini adalah kondisi sebelum bentuk normal ketiga, di mana jika seseorang memiliki alamat lebih dari 1, maka baris ditulis lebih dari 1 kali. Ini adalah sebelum normalisasi ketiga. Setelah dinormalisasi ketiga atau 3NF, tabel dipisah. Tabel pertama berisi kode proyek, lalu kode kedua berisi nama, lalu tabel kedua berisi nama dan berisi alamat kota. Berikutnya adalah soal yang akan kita jawab bersama. Soal 1. Gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi ini. Syarat pertama, perusahaan rekaman Motown memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain, dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Motown memiliki SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Motown mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, dan flute, dan kunci musik contoh C, B flat, atau E flat. Masih lanjutan soal nomor 1. Tiap album yang dicatat di Motown mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, dan format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album.
Tiap lagu yang dicatat di notan mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan oleh seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Berikut adalah jawabannya. Yang pertama, instrumen. Instrumen yang pertama adalah entitas instrumen yang memiliki atribut nama dan kunci musik. Entitas instrumen memiliki hubungan dengan entitas musisi. Hubungannya berbentuk many to many karena musisi bisa memainkan banyak instrumen dan instrumen bisa dimainkan oleh banyak musisi. Musisi sendiri memiliki SSN sebagai primary key, nama, alamat, serta nomor telepon. Musisi juga memiliki hubungan dengan entitas album, yaitu hubungan menghasilkan album. Album sendiri memiliki atribut judul, tanggal, dan format. Format sendiri dibagi lagi menjadi CD dan MC. Musisi memiliki hubungan dengan lagu berbentuk many to many. Karena musisi bisa membawakan banyak lagu, dan satu lagu bisa dibawakan oleh banyak musisi. Entitas lagu sendiri memiliki dua atribut, yaitu judul dan pengarang. Saya kira sudah jelas, akan kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2. Perhatikan skema relasional berikut ini. EMP memiliki kolom EID dengan tipe integer, ename dengan tipe string, age dengan tipe integer, dan salary dengan tipe real. Lalu tabel box dengan kolom EID integer, DID integer, dan visit time integer. Dan yang terakhir tabel depth dengan kolom DID berbentuk integer, DName berbentuk string, budget berbentuk real, dan manager ID berbentuk integer. Soalnya, berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi departemen. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada departemen? Jawabannya berikut adalah tabelnya. Bisa dilihat sendiri. Saya kira cukup jelas. Bisa dilihat dari syarat-syaratnya tadi. Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi depth pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Langsung kita jawab. Bisa langsung SQL-nya, yaitu create tabel EMP dengan kolom EID int not null. Hari dilakukan untuk mencegah EID tidak sampai dengan memiliki nilai 0. Lalu kolom age dengan tipe int, DID dengan tipe int, dan salary dengan tipe int dengan sebagai primary key EID. Itulah kenapa tadi EID tidak boleh memiliki nilai 0. Dan foreign key DID dengan referensi dari tabel depth DID. Lalu soal keempat, untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di Departemen IT.
Jawabannya langsung SQL-nya select EID ename untuk menampilkan EID dari karyawan, ename untuk menampilkan nama dari karyawan, dari tabel IMP yaitu from IMP, where DID select DID from the where the name sama dengan IT. Maksud dari sintak ini adalah di mana ID dari departemen sama dengan subquery select DID ini untuk mengambil DID dari departemen di mana departemen tersebut memiliki nama IT. Saya kira cukup jelas. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang-orang yang bekerja di departemen IT. Kita jawab select EID ename untuk menampilkan ID dari karyawan serta nama dari karyawan dari tabel IMP from IMP, di mana where DID select DID from depth where the name IT, and average select max AVC dari age from IMP where EID sama dengan select DID from depth where the name sama dengan IT. Maksudnya kita di sini mengambil DID dari departemen di mana departemen tersebut memiliki nama IT. Dan syarat yang kedua, gaji dari pegawai tersebut lebih besar dari rata-rata yaitu FVJS dari rata-rata usia rata-rata orang-orang yang bekerja di departemen IT yang diambil dari tabel IMP, di mana usia rata-rata tersebut dibandingkan dari pegawai yang bekerja pada departemen yang sama yaitu IT. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.